lebih Yang ketemu pertama lagi jawabannya dengan adalah, saya ayo Atin kita Channel. investasi, Ini ayo saya kita lagi investasi, ayo kita investasi. Jawabannya apa? acara Wah, terak ini di mah managing, ini mah Hotel 88 Bandung. penipuan, ini mah itu, wah segala macam dalih dia keluarkan. Intinya apa? Intinya mencoba untuk menutupi kekurangan diri kalau dia nggak punya duit. Apakah di Tra investasi? Betul. Ini yang saya bilang. Uniknya di Tra ada dua hal yang memang terangkum di sumber penghasilan kita. Yang pertama sebagai investor dan yang kedua sebagai business owner, sebagai pemilik bisnis. Loh, kok bisa Pak? Nanti Pak Yuda yang akan menjelaskan bagaimana teman-teman bisa mendapatkan penghasilan sebagai seorang investor dan juga sebagai seorang pemilik bisnis. Nah, ini kembali ketika saya mencoba seperti bapak-bapak dan sekalian, bapak dan ibu sekalian, mencoba melihat yang ada di hadapan bapak, itu melihatnya seperti gini nih. Sampai 1 bulan sekarang saya pun masih belum paham ini tuh apa gitu ya. Ini tuh apa gitu, ada prestasi phone level VIP, rabat agen, itu sebetulnya apa gitu. Baru bisa ketahuan setelah saya terjun dan mengikuti tahapan demi tahapan. Ini yang penting buat teman-teman semua ketahui ketika bergabung dengan Tra, apa sih gitu. Apa sih yang memang bisa kita dapatkan. Nah, artinya balik lagi, tujuan kita bergabung di Tra itu kita semua tidak bisa menutup mata. Tujuan utama bergabung dengan Tra adalah bagaimana kita bisa mendapatkan penghasilan. Betul apa benar? Betul. Kenapa betul? Betul. Halo? Hai. Nah, tinggal pertanyaannya bagaimana kita mendapatkan penghasilan yang efektif dan efisien. Dari mana sumbernya? Ada dua tadi. Kita sebagai investor dan kita sebagai business owner. Inilah adilnya Tra. Kenapa saya katakan adil? Orang mengatakan bahwa kalau misalnya dia punya duit mah pasti lebih banyak kayaknya. Enggak juga. Ini yang uniknya di Tra. Tra itu tidak melihat omset kita. Ini pengalaman saya kemarin. Saya kemarin bikin acara di hotel yang sama. Saya omset saya baru berapa Pak Yuda? 1,2 juta. Tapi saya mendapatkan support berapa? 2,8 juta. Artinya saya dapat cuan udah balik modal 20.000 mah udah lewat lah gitu ya. 2.800.000 saya dapat. Ini kira-kira mau apa mau banget nih? Mau apa mau banget? Nah, artinya bahwa di Tra itu bukan bisnis yang ngecek-ngecek. Nah, sekali lagi saya katakan, ketika kita di Tra, ada dua pekerjaan yang ada dua sumber penghasilan yang akan kita dapatkan. Yang pertama sebagai investor, yang kedua sebagai business owner. Nah, sebagai investor, yaitu yang memang teman-teman suka menawarkan kepada mitra-mitra bawahan kita. Ayo, Anda investasi di Tra. Berapa? 20.000, 50.000, 100.000, 1 juta dan sebagainya. Kalau 100.000, 1 bulan yang akan datang jadi 180.000 sekian. Kalau 1 tahun yang akan datang jadi 123 juta. Itu yang namanya investasi. Nah, bagaimana sumbernya nanti Pak Ida akan jelaskan secara detailnya. Cuma teman-teman cukup tahu aja dulu. Nah, itu teman-teman sebagai apa? Sebagai investor. Ada yang mengelak, Pak, saya mah tidak bisa mencari orang. Ya sudah, jadilah sebagai investor. Atau yang disebut dengan investor pasif. Teman-teman cukup punya uang 100.000, 1 tahun yang akan datang akan menghasilkan sebanyak 123 juta. Kok bisa? Teman-teman sudah membuktikan sendiri. 1 hari 2,02% minimal. Rata-rata 2,03. Kalau teman-teman 1 hari sekarang deposit 100.000, malam nanti jam 11 jadi 102.000 sekian. Besoknya lagi diakumulasikan lagi. Besoknya lagi diakumulasikan lagi terus. Sehingga pada bulan pertama yang asalnya 100.000 menjadi 183.000. Kok Pak kecil? Ya sadar diri dong, duitnya juga cuma kecil. Kalau 1 juta berarti 1.800.000. Nah, inilah adilnya Tra. Kalau teman-teman mau dapat uang banyak hanya sekadar duduk diam saja, tabung aja yang banyak. Maka akan mendapatkan penghasilan 2% setiap hari. Itu pun
minimal. Mantap. Nah, bagaimana kalau misalnya penghasilannya lebih besar lagi? Ya tinggal tambahin lagi aja. Top up. Ada bonus-bonus tambahan. Nah, ini nanti Pak Yuda yang akan jelaskan secara detail. Contoh diantaranya adalah presentasi for level. Nah, ini ada Pak Harmen. Nah, Pak Harmen, mana Pak Harmen? Nah, tepuk tangan dulu buat Pak Harmen yang sudah mendapatkan uang kaget, membernya tiba-tiba deposit 2 juta. Tepuk tangan dulu buat Pak Harmen. Beliau tidak tahu apa-apa, saya kaget Pak, saya kaget gitu. Takut ada yang salah sistem, tiba-tiba saldo tim saya nambah lagi 2 juta gitu. Itulah hebatnya Nitra. Walaupun kita tidur, nah ini tidur ya Pak ya, ternyata subuh-subuh dia depositnya. Nah ini yang menarik. Nah ketika kita sebagai investor, dari uang 2 juta atau 1 juta yang kita tanamkan, kita akan mendapatkan bonusnya plus. Di samping bonus yang 2,02%, nanti akan dapatkan 0,1% pada jam 00. Nah ini enaknya di Tra itu dapat transfernya banyak sumbernya. Yang pertama jam 23, yang kedua jam 00, yang ketiga jam 2 pagi, yang keempat jam 7 pagi-pagi. Nah ini sumber-sumbernya banyak nih, sumber uang yang akan didapatkan dari Tra. Nah, satu, kita sebagai investor simpan duit yang banyak, bergerak di sini. Ada yang namanya presentasi full level VIP. Nah, lalu bagaimana kalau kita pengen menjalankan bisnisnya? Nah, ini yang menarik. Nih saya bilang, which is teman-teman investasinya terbatas, itu tidak menutup kemungkinan penghasilan teman-teman itu jauh lebih besar dibandingkan dengan investasi 100 juta. Mau bukti? Mau. Ya, mau bukti nggak? Mau. Nah, dari mana teman-teman bisa berpenghasilan lebih besar? Yaitu dengan mengembangkan tim atau kita berbisnis. Ada yang unik, ada yang aneh. Wah Pak, saya mah tidak mau mengembangkan bisnis, saya mah tidak suka MLM. Loh, emang kenapa MLM? Wah MLM mah saya mah harus ngajak-ngajak orang Pak. Saya capek Pak kalau ngajak-ngajak orang. Loh, emang selama ini Bapak atau Ibu kerjanya apa? Saya jualan keripik Pak. Oh, jual keripik ya? Terus gimana cara jualnya? Wah, saya bikin reseller Pak. Loh, reseller itu apa? Reseller itu ya tim kita Pak. Jadi kita menawarkan kepada orang-orang untuk menjualkan produk-produk saya. Halo gitu. Secara tidak disadari bahwa mereka sudah menjalankan fungsi MLM. Tabu terhadap kata MLM, tapi secara tidak disadari dia sendiri menjalankan kegiatan multi level marketing. MLM itu tidak salah, karena MLM merupakan bagian daripada strategi marketing. MLM itu bukan sebuah sistem yang memang benar-benar tidak boleh dijalankan, bukan. MLM itu merupakan bagian daripada sebuah sistem di dalam konsep marketing. Nah, ini yang menarik. Kenapa di Tra itu dikatakan adil? Di samping kita berpenghasilan sebagai investor, kita juga berpenghasilan sebagai business owner. Apa konsep business owner? Konsep business owner itu adalah bisnisnya diam, ownernya jalan-jalan. Betul apa benar? Betul. Teman-teman dong buat teman-teman semua. Nah, jadilah teman-teman, kalau teman-teman nggak punya duit seperti saya, jadilah pebisnis yang baik. Jadilah bisnis owner yang baik. Karena kalau berdagang, saya yakin teman-teman pasti banyak yang nggak suka. Sumpah Pak, saya nggak suka berdagang. Apa itu berdagang? Membawa barang, menawarkan lagi, capek gitu. Betul ya Bang Official ya? Capek banget kalau kita berposisi sebagai pedagang. Salah nggak? Nggak ada yang salah. Tapi bagi saya itu bukan dunianya saya. Kenapa saya katakan demikian? Ya buktikan aja sama teman-teman. Ternyata berjualan itu bukan sulit. Berjualan itu tidak menyenangkan. Nah makanya kita mencoba untuk berstrategi. Strateginya apa? Strateginya bagaimana kita berjualan tapi tidak menggunakan tangan kita sendiri, yaitu dengan menggunakan tim. Nah inilah enaknya di Tra, kita bisa mengajak orang-orang untuk apa? Untuk bisa bergabung bersama Tra di dalam menjalankan bisnis Tra itu sendiri. Nah banyak sumber penghasilan ketika kita menjalankan
sumber-sumbernya ketika kita mau menjalankan bisnis truk. Nah, di sini ada tabel-tabel. Jadi ketika saya menyadari, oh ternyata ini tuh walaupun cuma satu lembar yang ada di hadapan Bapak dan Ibu, ini semua sudah merangkum semua informasi terkait masalah truk. Contoh, di bawah ada legalitas. Orang-orang suka bertanya, Pak, truk itu legal atau ilegal? Betul apa benar? Hal yang paling sederhana tanyakan kan itu. Ketika kita menawarkan, aduh truk mah ilegal, aduh truk mah izinnya nggak jelas. Halo, saya tanya, Jiwasraya legal nggak? Sekarang kemana nasibnya? Which is di Indonesia yang legal saja itu bangkrut, tidak ada jaminan sedikit pun. Nah, sekarang kita berbicara masalah truk yang investasi hanya 50.000, diutik-utik masalah izin legalnya. Wah, ini mah nggak legal, ini mah nggak ini, nggak itu, nggak ini, nggak itu. Begini, begono gitu. Nah, kalau teman-teman pengen tahu, kita akan belajar bahwa truk itu tidak ilegal, truk ini legal. Insya Allah nanti pada bulan Agustus 2024, truk akan buang kantor cabang Indonesia. Tepuk tangan dong buat truk. Mantap. Kita akan menjawab kepada dunia, kita akan menjawab kepada orang-orang yang